Halo Sob, aku Gilang. Aku Ninda, selamat datang di On The Groove, obrolan tentang gambut dan mangrove. Nah Mas Gilang, akhirnya sekarang kita sudah memasuki musim penghujan yang dimana sebelumnya Indonesia itu cukup mengalami musim kemarau yang panjang banget dan menyebabkan kekeringan di Indonesia. Iya, musim kemarau kemarin kerasanya panjang banget ya. Bahkan aku waktu itu sempat ke Jambi. Hmm. Itu suhunya bisa sampai 35 derajat loh. Oh iya, Iya, panas padahal banget itu. padahal Jambi itu dia memiliki lahan gambut yang cukup luas ya. Jadi kan kalau kekeringannya terlalu lama bisa menyebabkan kebakaran. Nah, itu dia, banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran hutan. Cuman minimnya penyadaran masyarakat terhadap gambut di Indonesia ini menyebabkan kerusakan gambut yang sebenarnya itu disebabkan oleh manusia sendiri, Mas. Contohnya kayak tadi, kebakaran hutan, terus pembukaan lahan perkebunan, hutan tanam industri, bahkan juga pemukiman yang sengaja dibuka oleh warga dari pembakaran lahan tersebut. Waduh, terus solusinya Gitu. apa nih Nin kalau udah begini? Nah, maka dari itu perlu banget ada yang namanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Tapi kan pendekatan kepada masyarakat itu kan berbagai macam ya. Masyarakat kan ada dari kalangan kelompok tertentu, umur dan latar belakang. Kayak generasi kita itu juga perlu banget ya ada yang namanya edukasi dan sosialisasi. Iya, jadi sebenarnya generasi muda itu banyak yang belum tahu ya tentang pentingnya menjaga ekosistem gambut itu ya. Iya, nah mungkin tuh mereka tahu apa itu gambut, cuman Iya. mereka nggak tahu gimana cara merawat ekosistem gambut itu sendiri. Makanya penting banget ada yang namanya pendidikan lingkungan hidup yang diberikan mulai dari tingkat dasar. Nah, Mas Gilang, BRGM ini telah menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 tematik gambut di sekolah menengah atas di beberapa provinsi prioritas BRGM. Salah satunya adalah di Provinsi Jambi yang tadi kamu sebutin itu. Ngomong-ngomong P5 itu apa sih? Dia sebuah kegiatan atau apa? Daripada aku salah jawab pertanyaan kamu, lebih baik kita langsung nanya ke yang sudah ahlinya. Beliau ini adalah koordinator pengawas SMA atau SMK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga koordinator proyek P5 tematik gambut yang juga seorang guru di SMA di Jambi. Langsung kita sapa aja ya. Iya, Ada selamat Bapak Swadirman Swadirman dan juga Bapak Noperman. Selamat Halo. datang Halo Bapak. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. ya. Ini saya dengar-dengar kita datangkan dari Jambi langsung ya. Betul. Ya, Perjalanan. terima kasih nih kami didatangkan ke sini. Nah Pak, tadi Mas Gilang ini kan nanya Pak, P5 itu apa sih gitu. Mungkin dari Pak Swadirman dulu boleh menjawab? Oh ya, P5 itu singkatan ya, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu bagian dari istilah dalam kurikulum Merdeka. Urgensinya memilih topik gambut dalam P5 itu apa sih Pak? Sewaktu kita diundang gitu untuk FGD bersama BRGM, Dinas Kehutanan, dan saya mewakili Dinas Pendidikan waktu itu. Iya. Akan membicarakan masalah gambut dan cara mengatasinya. Di sanalah terpikir bagaimana gambut itu bisa dimasukkan dalam kurikulum. Iya. Ketika akan dimasukkan dalam kurikulum kan kita harus telaah dulu kebermanfaatan. Ternyata keinginannya adalah bagaimana menanamkan kecintaan gambut sejak dini di peserta didik atau siswa mungkin populernya ya. Iya, Kalau iya. di dalam istilah pendidikan peserta didik gitu. Peserta didik. Itulah yang menyebabkan gambut itu menjadi pilihan karena memang Provinsi Jambi itu daerah gambutnya banyak ada di beberapa daerah begitu. Makanya gambut menjadi urgen harus ditanamkan kepada anak-anak gitu. Tapi sebelumnya belum pernah tuh kita menerapkan mungkin kurikulum tentang gambut itu Dari tingkat dasar gitu ya. tingkat dasar. Secara regulasi nggak ada yang berpikir itu. Mungkin kalau secara person guru dalam penerapan mungkin ada, tapi kita tidak tahu persis ya. Kalau yang memang betul-betul di ada penekanan dalam kurikulum itu belum ada. Proses dari pengembangan modul P5 itu sendiri gimana Pak? Proses awalnya. Oh ya, jadi begini. Sewaktu kami selesai FGD, terus disepakati bahwa
untuk penanaman kepada peserta didik melalui pendidikan dalam kurikulum, maka P5 menjadi pilihan. Iya. Karena P5 itu sendiri kan yang diinginkan sana kan perubahan karakter dan cara berpikir anak. Iya, iya, betul. Nah, cara berpikir anak itu dimasukkan dalam pembelajaran, akhirnya kita berkumpul gitu. Bagaimana caranya? Kita susunlah, kita pelajari dulu bagaimana menyusun modulnya. Nah, menyusun modul itu dibentuklah tim. Kebetulan saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua tim yang akan menyusun, baru penyusunan awal draft lah ya kalau kita sebut draft P5-nya. Saya datangkan beberapa kawan yang memang di antara pengawas itu ada yang fasilitator kurikulum merdeka. Jadi kami duduk bersama, kami kaji regulasinya, terus kami rancang, buat draftnya. Setelah selesai draft, baru kami pertemuan lagi. Pertemuan dengan pakar, kebetulan ada dari Universitas Jambi yang memang beliau menguasai tentang gambut. Masalah konten kegambutan itu kami minta masukan dari Pak Asmadi. Terus Pak Asmadi itu, mohon maaf, adalah seorang dosen ya? dosen. Beliau memang orang yang memang menekuni hidupnya di gambut. Kebetulan Dinas Kehutanan dan BRGM kan sejak awal sudah memperkenalkan Pak Asmadi kepada kami, dan BRGM mendatangkan kembali untuk uji kesahihan modul dengan kawan dari Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pengajaran Kemendikbud. Dan kami duduk bersama kembali. Setelah duduk bersama, sepertinya clear gitu. Memang itu bisa jadi layak untuk menjadi sebuah panduan. Maka jadilah modul. Jadi modul. Berarti butuh berapa lama Pak waktu untuk dari mulai pengkajian, terus mendatangkan beberapa pakar? Kalau sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Oke, berarti dari pengkajian tersebut Pak, kenapa P5 ini diterapkannya ke fase E dan fase F? Oh ya, untuk SMA SMK itu Kementerian sudah membagi, memang begitu fasenya. Oh gitu Untuk ya. SMA dan SMK disebut dengan kelas 10 disebut dengan fase E, kelas 11, kelas 12 disebut dengan fase F. Jadi memang fase udah begitu. Nah, kita menekankan pada 2 fase itu yang berbeda. Iya. Kenapa? Karena di fase F itu penanaman. Fase E itu penanaman kepada kelas 10. Bagaimana kelas 10 itu ditanamkan benar kecintaan mereka terhadap lahan gambut itu. Jadi yang ditekankan ke sana adalah di kelas lanjutnya di kelas 11, 12 dan di fase F. Iya. Itu harapannya mereka kalau sudah tertanam mereka akan berkelanjutan untuk mencintai, bahkan bisa menjadi pejuang atau. Nah ini mungkin kita liatin dulu ya Mas Gilang ya. Oh iya, ini ada bukunya ya. Oh iya. Ini salah satu modul yang diberikan kepada guru ya. Ya. Ya, ini modul yang dirancang oleh beberapa tim penyusun di Jambi. Ya. Tuh ini ada yang fase E untuk kelas 10 dan juga ada fase F ya Mas Gilang ya. Kelas 11 dan 12. Untuk kelas 11 dan 12. Nah, ini dirancang dalam waktu kurang lebih kemarin 4 bulan ya Pak ya. Kalau nggak salah ya, 4 bulan. sekitar 4 bulan untuk merancang modul-modul yang diberikan kepada guru. Berarti guru itu mempraktikkan langsung teori-teorinya itu dari modul ini ya Pak ya? Ya. Iya. Tapi modul ini pun tidaklah kami atur secara ketat. Ini modul ini bisa disesuaikan dengan situasi kondisi di satuan pendidikan. Oh iya. Karena apakah sama jumlah jam yang ada di sini dengan jumlah jam yang ada di sekolah mereka? Itu mereka harus sesuaikan kembali. Jadi sebagai acuan gitu ya. Ini untuk para guru. hanya untuk sekadar jadi panduan saja. Tapi tahapan kan ada di sini, semua ada di sini yang perlu mereka sesuaikan keterpakaiannya di satu pendidikan. Apakah jumlah jamnya sama atau berbeda? Tidak masalah. Yang penting tahapannya jangan lari gitu. Oh, iya. Gitu. Ini ada 4 buku Pak. Aku si anak gambut ini untuk fase E. SMA ya. Oh, yang ini untuk SMA Ini dan untuk yang satu SMK. lagi untuk SMK. Perbedaannya ini apa Pak? Ya. Antara SMA dengan SMK, kalau di SMA jumlah jamnya lebih banyak.
Oh, ya ya Kalau ya di ya. SMK jumlah jamnya lebih sedikit. Jadi Maka hasilnya juga akan berbeda nanti. Karena SMK itu memang jumlah jam yang disediakan itu tidak boleh mengganggu jam produktif. tidak boleh mengganggu jam produksi. Berarti dari Produktif, misalnya kalau dia ada keahliannya sepeda motor atau jam belajar itu nggak boleh diganggu. berarti Oh. Nggak masuk, tambahan ya ya jatuhnya tidak ya. masuk dalam apa Kokurikuler namanya? tadi ya, bukan Ya dia kokurikuler. tidak masuk dihitung di situ, tidak Jadinya masuk karena dia ekstra. berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Yang non produktif yang masuk di dalam P5-nya. Oh gitu. Nah tadi dari proses FGD itu Pak yang terbilang cukup panjang ya 4 bulan. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat Pak selain yang tadi Bapak sebutkan, selain dari fasilitator, pakar-pakar. Tadi kan ada guru-guru Ya. juga ya. Jadi begini, setelah kami konsep, kami kan bukan pemakai. Iya. Nah, karena bukan pemakai, kita untuk uji keterpakaian, kita undang dulu beberapa guru. Mm-mm. Jadi kita undang beberapa guru untuk mengkaji rancangan kita, dan dari hasil kajian itu ternyata masukan dari beberapa guru kita sempurnakan. Terus setelah kita lakukan beberapa guru, baru kita undang lagi beberapa sekolah yang berada di sekitar kawasan gambut, yang potensi gambutnya tinggi. Oh jadi yang Ah, diundang mereka- itu sekolah yang berada di lingkungan gambut. Iya, Iya. karena itu keterpakaiannya lebih pas gitu. Bicara tentang stakeholder yang diundang, katanya ada guru-guru juga yang terlibat Iya. ya Pak. Itu guru-guru itu dipilihnya spesifikasinya menurut gimana Pak? Kalau kami di Dinas Pendidikan itu berpikir adalah di setiap sekolah itu punya yang namanya koordinator P5. Jadi yang kami undang tuh para koordinatornya. Oh. Karena koordinator tuh punya kewajiban nanti menyampaikan kepada anggota-anggotanya gitu. Pada guru-guru yang lain gitu Iya. ya Pak ya. Koordinator yang dipilih ini juga tidak harus guru dengan mata pelajaran terkait ya Pak ya? Atau bebas? Ya. P5 itu tidak berhubungan langsung dengan Mapel. Oh, Tidak oke. berhubungan langsung. Dia co-kurikuler. Oke, jadi guru-guru yang dilibatkan pun itu bisa dari berbagai mata pelajaran ya? Gabungan. Oh, oke oke oke. Tapi apa Pak yang perlu disamakan persepsinya dari kegiatan perencanaan itu? Dari Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, bahkan dari guru-guru itu apa yang harus disamakan persepsinya? Yang harus samakan cita-citanya. Tujuannya ya? Cita-cita kita kan bagaimana menanamkan kesadaran dini kepada remaja. Remaja ini kan potensial nih. Iya. Bagaimana menanamkan kepada remaja itu bahwa mereka hidup di gambut, mereka akan mencari penghidupan di gambut, dan mereka walaupun merantau berapa besar lah, kan sebagian besar kan tetap di kampungnya. Betul Dan ya. sehingga mereka bisa bermanfaat terhadap kehidupan itu sendiri. Tapi di Jambi ini Pak, apa semua sekolah itu menerapkan si P5 ini dalam mata pelajarannya? Enggak, itu kan hanya di 4 kabupaten saja. Oh, per kabupaten Karena aja. 4 kabupaten itu yang 4 kabupaten kota ya, yang ada di kawasan gambut. Yang boleh saya sebut ya? Iya, kabupatennya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Ha-ha. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, dan ada beberapa wilayah di Kota Jambi yang berdekatan dengan sungai gitu. Pak Noperman ini merupakan salah satu guru di SMA Tanjung Jabung Timur ya Bapak ya? SMA Negeri 4 SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. yang dipimpin oleh Ibu Nopita Diana SPD sebagai kepala sekolah. Oh ya, Bapak di sini berarti sebagai koordinator perwakilan ya Iya, dari koordinator SMA. project di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Oh iya. Keterlibatan guru-guru ini dalam penyusunan P5 ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi kami diajak mungkin memberikan masukan-masukan, saran, dan ikut menyumbang ide untuk kesempurnaan dari modul tematik gambut ini agar lebih pas, lebih bisa diterapkan di sekolah-sekolah. Karena kan yang berhadapan langsung dengan siswa itu ya Guru setiap hari Guru-guru itu kami sendiri. yang lebih lebih familiar dengan karakter dan apa yang mau dibutuhkan oleh siswa itu gitu. Oke.
Tadi kan dijelaskan oleh Pak Swadirman kalau temati gambut itu masuk ke kokurikuler ya Bapak ya. Ya. Nah, dari SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur sendiri kenapa memilih gambut sebagai modul P5? Letak areal dari lokasi dari SMA 4 ini memang di sekitar wilayah gambut. Di Kecamatan Dendang itu mungkin sekitar 80% lebih itu lokasinya tuh lokasi gambut. Oh, di sekitar sekolah itu Ya, pun di sekitar sekolah, di tempat tinggal. sekitar itu ya, tanah-tanahnya gambut semua ya Pak ya. ya? Ya tidak 100% semua ya, Mm-mm. maksudnya 80% lebih gitu Oke. lahannya gambut. Gambut. Jadi Berarti- siswa itu juga tinggalnya di lingkungan gambut masyarakatnya. Gitu. Jadi siswa-siswa di situ juga mereka sudah tahu gambut itu apa. Ya, Cuman tahu. mereka mungkin belum mengerti ya Iya, bagaimana benar. cara merawat gambut, itu mereka masih belum Iya. mengerti ya. Ngomong-ngomong tentang P5 nih Pak, saya mau menanyakan tata waktu pembelajaran P5 itu. Kalau di sekolah SMA 4 Tanjung Jabung Timur ini gimana tuh Pak tata waktunya? Oh, pelaksanaan P5 itu sebagaimana konsepnya ya dari kurikulum Merdeka, kita lihat itu di PMM itu ada 2 sistem itu Mas Gilang, ada namanya sistem reguler, ada namanya sistem blok ya. Nah, kalau yang blok itu memang 25% dari jam pelajaran itu dipakai untuk pelaksanaan proyek P5. Nah, jadi dia difokuskan misalnya di awal semester 2-3 bulan di awal semester atau di akhir menjelang ujian juga bisa. Kalau SMA 4 berarti SMA 4 yang blok sudah ya? kami laksanakan iya, Oh. Sistem blok biar lebih fokus. Jadi dalam 4 tahapan proyek nanti pelaksanaannya itu lebih fokus terus menerus. Jadi anak nggak sempat ibaratnya kalau tadinya hari ini proyek, besok enggak, atau berapa hari ini 4 hari lagi, nanti hari kelima proyek lagi. Kadang takut dia tidak fokus dan iya. tidak terstruktur nanti pemahamannya. Kalau di Jambi itu berarti kebanyakan menerapkan blok atau reguler? Sebagian besar yang kami temui kemarin waktu kami ada masa kami supervisi ya. Iya. Itu blok Oh, kebanyakan menerapkannya blok, baik SMA maupun SMK. SMK. Ya. Oh. Iya, berarti kalau di SMA 4 itu penerapannya dari 4 tahapan ini apa saja, Pak? Yang sudah diberikan kepada siswa? Alhamdulillah kami udah pernah menerapkan semua ya, mulai dari orientasi ya. Orientasi itu penanaman konsep, pemahaman tentang suatu proyek. Kalau proyek gambut berarti pemahaman tentang segala hal, mulai dari pengenalan gambut, apa manfaat dari gambut ya Mas Gilang ya, Iya. Mbak Nindi, apa yang terjadi kalau gambut itu tidak dijaga, tidak dipelihara, itu namanya orientasi. Orientasi. Setelah anak-anak siswa ini sudah kita beri pemahaman, dirasa cukup oleh para guru dan koordinator proyek, tim proyek. Nah, barulah anak ini kan tadi mendengar cerita saja. Nah, gitu Mas Gilang ya. Apakah Jadi itu kalau- cukup Pak? Belum. Jadi kalau kita ibaratkan begini ya, orang belajar berenang gimana Mas Gilang? Kalau cuma mungkin kalau Mbak Nindi belum pernah berenang sama sekali, diajarkan teorinya saja, begitu nyemplung di Iya. sungai atau anak mungkin nggak muncul lagi gitu ya. Dia belajar dengan cara itu- membayangkan iya, gitu. karena itu baru itulah disebut dengan orientasi. Oke. Nah, maka perlu dia pengenalan. pengenalan, penanaman konsep. Nah, yang benar itu bagaimana? Mm-mm. Nah, barulah dia masuk ke tahap kontekstualisasi. Kontekstualisasi ini tadi dia langsung mengunjungi lapangan. Apa yang telah diajarkan, misalnya gambut, berarti dia melihat jenis-jenis gambut berdasarkan tingkat kesuburannya seperti apa. Ini kalau tadi cuma konsep kan, sekarang ini loh gambutnya, ini loh ketebalannya begini, digenggam pakai tangan begini umpamanya, yang diajarkan oleh Dr. Asmadi dulu untuk mengetahui ketebalan gambutnya. Termasuk kayak sumur bor gitu Iya. mereka juga diperlihatkan. Iya, Pak? itu diperlihatkan di sumur bor, menara api, sekat kanal. Sekat Nah, kanal juga diperlihatkan iya, kepada diperlihatkan. siswa. Tadinya mungkin lihatkan ada juga di Fotonya aja fotonya ya. aja. Gambar itu kan. aja gitu. Iya, gambar aja kalau masih di orientasi masih gambar Mas Gilang ya. Nah, Itu begitu, gimana Mbak Pak Nindi. reaksi para siswa-siswa setelah lihat sekat kanal, sumur Oh, iya, bor? Itu gimana Pak? Iya, alhamdulillah para siswa kami SMA Negeri 4 Jabung Timur cukup antusias karena mungkin ya mereka jadi lebih paham ya. Tadinya mereka nggak tahu, bahkan lihat sekat kanal mungkin kalau lewat cuman nggak tahu ini Iya. mungkin dikira parit-parit biasa gitu ya. Tapi setelah kita beri pemahaman
kita Dan tahu bagaimana konsepnya. konsepnya, fungsi-fungsi dari semua yang dilihat itu, mereka lebih antusias. Nanti karena kami juga datang ke sana di samping guru setelah menyampaikan konsep pemahamannya pada orientasi di kelas, kami juga biasanya bekerja sama dengan masyarakat setempat, kelompok-kelompok kerja yang binaan BRGM sendiri ya, untuk lebih detail lagi Mempraktekkan langsung iya, juga. mempraktekkan, menjelaskan fungsi-fungsi dari ya segala hal yang berhubungan dengan ekosistem gambut, sekat kanal, menara api, sumur bor dan sebagainya. Nah, tadi dari praktek di lapangan itu ya Pak ya, itu kan berarti masuk ke tahap kontekstualisasi ya? Iya, kontekstualisasi. Iya, nah itu berarti tahap selanjutnya setelah itu apa Pak? Itu tahap selanjutnya aksi. Aksi. Aksi itu adalah setelah dia kontekstualisasi tadi, melihat lokasi gambut itu seperti ini ya Mas Gilang, Mbak Nindi. Kemudian hal-hal yang terdapat di dalam area gambut itu apa saja, dan yang bisa dimanfaatkan itu apa saja. Nah, jadi salah satunya kan ini siswa mencoba memanfaatkan ekosistem gambut itu dengan membuat pewarna alam seperti ini. Kalau di SMA 4 berarti anak-anaknya itu tahap aksinya adalah membuat Iya, pewarna dari salah satunya, sebenarnya banyak ya tahap aksi, tapi yang sebagian itu membuat pewarna alam begini. Pewarna alam yang tanamannya itu Iya, ditanam dari ekosistem gambut di sekitar lahan gambut. Oh, ditanam di Ya, sekitar lahan ini gambut. jadi tas. Oh, kayak gitu. Ini masih tahap belajar ya, mungkin. Iya. Kalau untuk tahap sampai ke pemasaran itu belum sampai ke situ. Tapi setidaknya kami SMA 4 Tanjung Jabung Timur sudah memulai, sudah mencoba, dan beberapa sekolah juga di Tanjung Jabung Timur sudah ada yang membuat aksinya seperti ini. Berarti mereka ini mengekstrak sendiri dari tanaman Ya, itu, Pak? Diajarkan. Berarti Diajarkan, sudah pernah didatangkan, dikunjungi juga sekolah lapang istilahnya itu dari BRGM, diajari teorinya, dipraktekkan. Nah, kemudian anak juga meneruskan, melanjutkan apa yang sudah diajarkan. Ada juga ini Mas Gilang. Oh, Jadi sekalian saya Itu apa, Pak? bukan pamer ya, tapi bukan pamer, tapi perlu saya tunjukkan, inilah karya anak siswa kami. Ini pot kembang ya. Oh, pot kembang ada lagi, Pak? Iya, ada. Coba ini. Pak lihat. Sebenarnya ada beberapa ya produk yang dihasilkan dari aksi dari lahan gambut, tapi mau bawanya Ini dari sabut kelapa. Sabut Ya, kelapa. kelapa yang ada di lahan gambut. Oh, ini siswa sendiri juga yang bikin Iya, ya? siswa itu. Berarti mengeringkan sendiri Ya, kayak gitu di lingkungan mulai sekolah. dari proses di lingkungan sekolah, di proyek itu. Makanya proyek itu kan butuh waktu yang lama karena dia lengkap Mas Gilang ya, dari orientasi, kontekstualisasi, aksi dan refleksi. Makanya cukup lama gitu. Sampai ada hasil lagi nih Ada ya, hasil. Pak? Ini sampel aja nih Mbak Nindi, pewarna sama ini tadi sampel. Sebenarnya ada kapal yang dari pohon pinang yang di lahan gambut, cuman kan Terlalu besar ya terlalu untuk besar dibawa ke sini ya, ukurannya. Pak ya. Iya. Oh iya, kalau demplot itu kemarin sudah pernah dibuat di samping ya, bukan di samping sekolah itu. Itu masih halaman sekolah tapi? Iya, tapi agak samping karena ya cukup luas juga sih lokasi SMA 4 itu. Kemarin sudah dicoba lah melakukan penanaman gitu ya, penanaman jagung, penanaman. Siswa langsung yang menanam jagung itu. Iya, siswa dipandu dan dikoordinator diawasin oleh guru kan, setelah mempelajari juga tanaman yang cocok di situ gitu ya. Nah, Pak, buat Pak Suwardiman nih ngelihat ini SMA 4 ini udah banyak banget karyanya. Kira-kira ada himbauan gitu nggak Pak untuk sekolah-sekolah lain untuk menerapkan modul P5 ini? Ya. Jadi memang selain dari tadi ya, kita menginginkan semua sekolah yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan 2 sekolah di Kota Jambi yang memang sudah kita petakan agar menerapkan P5 ini sesungguh-sungguhnya gitu. Tidak hanya sekadar pemenuhan imbauan atau segala macam. Dan langkah lebih lanjut sebenarnya Dinas Pendidikan dengan Dinas Kehutanan sudah mau membuat mau berupa pergub atau kebgub. Kemarin kami masih membicarakan masalah mungkin yang pergub terlalu panjang prosedurnya, mungkin akan dijadikan kebgub saja begitu. Kebgub implementasi P5 gambut, tematik gambut di sekolah-sekolah gitu.
Oh, berarti bukan surat edaran dari dinas pendidikan gitu, nggak Enggak, bisa ada ya? akan diperkuat. Sudah ada pertemuannya kok, udah ada rapatnya. Oh, tapi belum final. setidaknya dari pemerintah sendiri di Jambi itu sudah mendukung penuh ya Pak ya. Kami meyakini kan Pak Gubernurnya datang waktu launching. Iya, waktu launching Pak Gubernur Oh, datang. bersemangat, bahkan beliau sangat senang gitu ada perhatian terhadap begitu. Siapa orang Jambi yang tidak senang dengan memikirkan tentang gambut? Karena Iya. memang dampaknya besar terhadap masyarakat Jambi. Karena memang lahan gambutan di Iya. Jambi pun luas ya. Kalau sempat rusak itu akan sengsara lah orang Jambi. Gitu. Nah, buat Pak Noperman sendiri Pak, menurut Bapak penerapan kurikulum P5 tematik gambut di SMA 4 ini sudah cukup memberikan dampak yang positif atau belum ke para siswa-siswa ini? Iya, saya rasa penerapan P5 gambut ini di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Dendang ya, tempat kami itu sudah sangat positif ya, memiliki pengaruh yang positif. Itu bisa dilihat dari berbagai hal, salah satunya bisa dilihat udah sangat jarang kita lihat kalau di daerah kami itu di Dendang itu orang membuka lahan dengan membakar. Jadi kebakaran itu sudah sangat jarang karena kesadaran mereka itu sudah tumbuh berkat usaha dari pihak BRGM juga, dari sekolah juga, karena anak-anak kan coba bayangkan berapa jumlah anak yang bisa menyampaikan ke orang tuanya Mas Gilang ya, tentang bagaimana cara membuka lahan, bagaimana bahayanya kalau gambut itu terbakar. Jadi kesadaran itu sudah mulai muncul. Kalau dari Pak Sodiman sendiri Pak, bagaimana? Apakah ini sudah cukup efektif dilaksanakan di SMA di sekolah tingkat menengah? Ya, kalau saya hanya berpikir sederhana saja ya. Dari pengenalan awal P5 gambut ini sampai kejadian 2024 ini ada satu kali peristiwa terbakar, tapi itu bukan di lahan pemukiman masyarakat, jauh Gimana, Pak? dari pemukiman masyarakat. Dan biasanya kami itu punya jatah musiman, itu jatah pembakaran asap itu setiap tahun selalu ada. Dan tahun ini jauh sangat jauh gitu. Walaupun kita belum tahu pasti apakah memang hasil buah dari P5 tematik gambut atau tidak, tapi paling tidak saya sudah memprediksi itu berdampak sekali. Karena seperti katakan Pak Nofirman, anak itu kan punya rasa malu juga. Iya, Atau betul. buah pembelajarannya kok tidak ada hasilnya. Dan orang tua kalau diingatkan anak tuh lebih malu lagi Lebih malu lagi dibandingkan kalau ingatkan anaknya orang lain ingetin, gitu. iya. Dan memang keinginan kita begitu dari anaknya, karena mereka sendiri yang merasakan dampaknya nanti. Jadi saya ya berpikiran memang cukup Sudah efektif cukup lah. efektif ya. Kalau dari SMA 4 Pak, kan SMA 4 ini sudah banyak menerapkan kegiatan ya Iya. terkait modul P5 ini. Sudah ada belum SMA lain yang datang untuk berkunjung gitu, mungkin untuk melihat bagaimana pembelajaran dan atau guru-gurunya mungkin ya? Secara resmi atau kunjungan dari sekolah lain dengan kepala sekolah beserta tim proyek misalnya memang belum ada. Tapi kalau kunjungan kepala sekolah, beberapa guru di sekolah lain ya kunjungan untuk sekedar sharing atau menanyakan sudah ada. Apakah ada evaluasi dari penerapan simulasi P5 ini dari Bapak? Kira-kira yang perlu ditingkatkan atau mungkin yang Iya. perlu dikaji ulang gitu? Untuk kedepannya mungkin Ya, sebenarnya kemarin kita menghadirkan guru dalam lomba itu sekaligus mengevaluasi sebagaimana antusias mereka, terus apa yang mereka rasakan, apa kendalanya. Ternyata dari hasil yang kita lihat masih ada pemahaman kawan-kawan guru yang belum sempurna terhadap modul. Bahkan jangankan modul P5, tentang P5 itu sendiri belum paham gitu. Karena itu kan kurikulumnya baru. iya. Iya, Jadi iya, mereka belum pengguna kurikulum itu secara utuh. Jadi mereka juga sambil belajar. Untuk 4 tahapan itu saja mereka masih susah memahami apa itu yang namanya orientasi, apa itu yang disebut dengan aktualisasi, apa itu tahapan aksi, apa itu refleksi. Mereka tuh masih bingung. Karena banyak sekolah juga yang belum menerapkan Iya, kurikulum terutama sekolah yang baru. merdeka. Sekolah baru Iya. tuh bingung, baca itu bingung. Makanya kita kemarin kita berencana gitu
di 2025 nanti kalau disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kehutanan, kita mengumpulkan guru-guru yang melaksanakan baru. Yang baru mau melaksanakan. Iya. Oh. Jadi akan kita kumpulkan kembali, kita beri pemahaman kembali. Kalau untuk Pak Noperman sendiri kira-kira apa Pak? Untuk P5 ini ya sudah P5 gambut ya sudah baik ya menurut saya. Mungkin perlu ada beberapa hal itu tentu ada yang perlu ditingkatkan ya untuk di sekolah pelaksanaan pembelajaran di kelas. Saya udah usulkan juga ke pihak BRGM mungkin buku yang dicetak ini perlu juga ditambah ya, mungkin nanti disesuaikan saja berapa perlu ditambah lagi. Sepertinya kita udah di penghujung acara nih. Iya betul. Biasanya kalau narsum-narsum kita tuh kan ada closing statement ya Iya, Mas ya. biasanya seperti itu. Dan Pak, saya beberapa kali ke Jambi. Saya tuh sering rapat di sana gitu kan. Setiap awal rapat, nutup rapat itu selalu pakai pantun, Pak. Dibuka dan ditutupnya pakai pantun. Dibuka sama ditutupnya itu pakai pantun. Biasanya kan pakai ini Pak, pakai cakep gitu di tengah. Kalau di Jambi kalau cakep Jambi juga. nanti cakep itu kan milik Betawi. Oh iya. iya. Jambinya elo. Elo. Oh elo, aduh. Iya, elo. Ya. Berarti nanti kita responnya elo Iya. gitu Iya. ya. Oke. Siap. Saya udah siap nih, saya udah siap. Pak, ya. Ya. Mungkin Pak. dari Pak Suwardiman dulu ya, Oh, iya, closing statement. boleh saya dulu ya. Iya. Kelukup kayu di Jambi, Elo. hidupnya di hamparan rumput. Elo nian. Padu bersibuk memadamkan api, mari kita belajar mempertahankan gambut. Keren banget. Mungkin Pak Noperman nggak mau kalah juga. Oh Ada ya pantun boleh juga. karena pantun gambut sudah, saya penutup aja kali Mas Gilang. Oh iya, Pantun boleh. juga dong Pak. Iya, singkat aja. Hidup kesepian tambah kekasih. Elo. Cukup sekian dan terima kasih. Mas Gilang, narasumber kita dua-duanya udah closing pakai pantun. Dan pantunnya bagus-bagus Bagus banget. Masa kita closingnya biasa-biasa aja? Kita coba pakai pantun Ya, kali ya. kamu udah siap pantunnya? Insya Allah sih. Insya Allah. Jadi aku nanti tinggal bilang elok aja gitu ya Pak ya? Iya. Kita bilang ikutin adatnya mereka dengan Oke. elo dan elo nian. Iya. Oke, harus bagus ya Mas ya. Oke, sudah siap? Siap. Ayo. Pergi ke Solo ngajak ta'aruf. Elok. Tak lupa membawa roti buaya. Elo Nian. Sampai jumpa di On The Group selanjutnya.